binti Munawaroh dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo akan mempresentasikan tentang urutan surat dan ayat dalam Al-Quran dalam mata kuliah studi Al-Quran. Nah, dari pengertian Al-Quran sendiri yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu urutan ayat Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari surat dan ayat, baik yang pendek maupun yang panjang. Pengertian dari ayat sendiri yaitu sejumlah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran. Urutan ayat-ayat Al-Quran ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma'. Di antaranya Az-Zarkasi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far bin Zubair dalam munasabahnya yang mengatakan urutan ayat-ayat dalam surah-surah itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah SAW dan atas perintahnya tanpa diperselisihkan oleh kaum muslimin. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu urutan surah dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa urutan Al-Quran itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan Jibril kepadanya atas perintah Tuhan. Al-Quran pada masa Nabi telah tersusun surahnya secara urut sebagaimana urut ayat-ayatnya seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu urutan Mushaf Utsmani yang tak ada seorang sahabat pun menentangnya. Ini menunjukkan telah terjadi kesepakatan atau ijma' atas urutan surah tanpa suatu perselisihan apapun. Penjelasan yang terakhir yaitu pendapat ulama mengenai surah Al-Anfal dan At-Taubah. Surah At-Taubah ini tidak didahului dengan basmalah seperti surah-surah lain. Di antara penyebab surah ini tidak dimulai dengan basmalah adalah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang tidak dimulainya surah At-Taubah dengan basmalah. Dan Sayyidina Ali menjawab, karena basmalah mengandung isi kedamaian, sedangkan surah At-Taubah diturunkan untuk berperang melawan orang-orang kafir yang melanggar janji. Kemudian Jibril memerintahkan kepadanya untuk meletakkan ayat ini di antara ayat riba dan ayat tentang utang piutang. As-Suyuti cenderung kepada pendapat Baihaqi yang mengatakan Quran pada masa Nabi, surah-surah dan ayat-ayatnya telah tersusun menurut urutan ini kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.